wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan Cilyatri Intasari dengan NPM 230 10 20 21. Saya Vika Nini dengan NPM 23020708. Saya Kamila Sari dengan NPM 23020717. Saya Dinda Sarlamati Zara dengan NPM 230200701. Perkenalkan, nama saya Erik Setiono dengan NPM 230107011. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Kami akan mewawancarai salah satu instansi di Cilacap, yaitu di Kecamatan Cilacap Utara. Langsung saja kita akan mewawancarai yang bersangkutan, yaitu beliau Ibu Trias selaku Camat Wilayah Cilacap Utara. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Izin perkenalan diri, kita dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya sendiri bukan Bu. Kalau saya Najlia. Kalau saya Kamila. Saya Adine. Kami di sini dengan tujuan ingin menanyakan tentang seputar tugas-tugas Ibu sebagai camat di wilayah Cilacap Utara. Nah, pertama mungkin boleh Ibu ceritakan sudah berapa lama Ibu jabat jadi camat, dan mungkin boleh diceritakan sebelum jadi camat ini Ibu kerjanya di bidang apa? Ya, baik. Perkenalan ya terlebih dahulu, nama Trias Handayani. Saat ini saya menjabat sebagai camat di Kecamatan Cilacap Utara, terhitung per tanggal 21 Juni 2024. Jadi baru beberapa hari ya di Cilacap Utara, tapi sebelumnya saya sudah melaksanakan tugas sebagai camat di beberapa kecamatan, yaitu sebelum saya ke sini saya sebagai camat di Kecamatan Maos. Di Kecamatan Maos, sebelumnya saya di Kecamatan Patimuan, ya, perbatasan dengan Jawa Barat dengan Pangandaran. Okay. Sebelum menjadi camat, ada beberapa jabatan yang alhamdulillah sudah saya laksanakan, dari mulai menjadi staf, kemudian menjadi Kasubag Perencanaan di Bapedda, kalau sekarang adalah Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kemudian pernah juga sebagai Kasubag TU di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, kantor PMD. Kalau sekarang Dispermades. Ya. Kemudian pernah juga menjadi lurah di Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah. Ya. Setelah jadi lurah, saya bergeser menjadi sekcam, sekretaris kecamatan di Kecamatan Maos. Ya, di Kecamatan Maos, kemudian bergeser lagi menjadi sekcam di Kecamatan Cilacap Utara. Ya. Dari Cilacap Utara, kemudian saya bergeser sekcam di Cilacap Selatan. Nah, dari Selatan, kemudian saya bergeser ke Patimuan, alhamdulillah menjabat sebagai camat, mulai dari Kecamatan Patimuan, kemudian Maos, dan sekarang di Cilacap Utara. Jadi itu beberapa riwayat pekerjaan yang sudah saya jalankan selama ini. Dan saat ini saya baru beberapa hari ya di Cilacap Utara. Begitu.
Oke. Jadi pengalamannya udah banyak ya Bu jadi camat. Ya, alhamdulillah sebelum menjadi camat sedikit pengalaman yang sudah saya peroleh di wilayah atau di lapangan, baik itu sebagai lurah maupun sebagai sekretaris kecamatan. Nah, ini kan Ibu tadi udah punya banget ya pengalamannya jadi di pemerintahan. Terus kalau boleh tahu nggak sih Bu, kalau menanggapi apabila ada masalah-masalah gitu dalam daerah itu gimana Ibu dalam menanggapinya? Ya, berkaitan dengan penanganan permasalahan yang mungkin terjadi ya di wilayah, di lapangan. Yang pertama, kita biasanya selalu berkoordinasi dengan Forkompintan, dengan Polsek, dengan Koramil untuk kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan apabila itu berkenaan dengan gangguan keamanan ketertiban wilayah. Kalau misalnya itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bersifat kepada permasalahan masyarakat secara individu, kita biasanya selalu adakan musyawarah, ya. Musyawarah dengan melibatkan diantaranya karena kadang masyarakat itu kan berasal dari kelurahan mana, otomatis kita melibatkan pejabat di kelurahan tersebut, bisa Pak Lurah atau Bu Lurahnya atau mungkin Seklurnya untuk kita undang juga dalam musyawarah itu, karena bagaimanapun kelurahan itu adalah pemerintahan negara paling kecil ya di pemerintahan, jadi mereka juga mengetahui segala sesuatunya ya terkait dengan kewilayahan tersebut, dan kita sifatnya memfasilitasi, membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Yang jelas kita juga mengundang mungkin stakeholder yang terkait, tergantung permasalahannya itu permasalahan tentang apa atau bidang apa. Satu lagi ya Bu, mungkin tantangan yang paling berat apa sih Bu selama bekerja dalam bidang ini? Tantangan yang paling berat yang sudah pernah saya hadapi ya itu pada saat saya menjadi camat di Kecamatan Maos. Kalau di Kecamatan Maos itu kita mengkoordinir desa, bukan kelurahan ya. Jadi ada perbedaan. Kalau di Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Utara itu kan kelurahan, kita mengkoordinir kelurahan. Tapi kalau di luar ekskoptik kita mengkoordinir desa. Ada perbedaan antara kelurahan dan desa. Okay? Nah, di Kecamatan Maus itu kita membawai atau mengkoordinir desa, dan pada saat itu ada kegiatan pemilihan kepala desa. Ya. Jadi kalau kepala desa itu dipilih, ya, kepala desa dipilih oleh warga desa setempat, tapi kalau lurah itu adalah mendapatkan tugas dari beliau bupati, ya. Nah, pada saat pemilihan kepala desa di wilayah Kecamatan Maus itu terjadi sesuatu hal yang kita harus bisa mengambil satu keputusan, ya, untuk melanjutkan atau memberhentikan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Ini kita posisinya memang untuk camat, kemudian Polsek Koramil itu adalah sebagai pengawas, ya, pengawas. Jadi kita mengawasi pelaksanaan sampai dengan akhir dari pemilihan kepala desa. Nah, disitulah kita ada satu tantangan yang harus dihadapi pada saat itu, harus menentukan, harus menetapkan, harus memutuskan apakah pelaksanaan pilkades itu berhenti atau dilanjutkan, karena ada
peserta yang istilahnya protes ya, menghendaki meminta untuk diberhentikan dan dilakukan pemilihan ulang. Tapi karena pelaksanaan itu sudah sesuai dengan aturan, sesuai ketentuan, kita berpedoman pada peraturan daerah untuk pelaksanaan Pilkades. Jadi kita meyakinkan diri juga bahwa ini sudah sesuai dengan ketentuan, ini sudah sesuai aturan. Akhirnya kita memutuskan untuk tetap dilanjutkan pelaksanaan Pilkades itu, walaupun dari 3 peserta yang ada atau yang melanjutkan di lokasi rekap ya di balai desa itu hanya 1 peserta. Tidak masalah karena penetapan untuk pada saat penghitungan itu berada di TPS ya, perhitungan berada di TPS dan semua saksi sudah menandatangani dari hasil tersebut, itu sudah dinyatakan sah. Makanya kita lanjutkan untuk rekap ya, perhitungan rekap di tingkat desanya. Alhamdulillah sampai dengan selesai, meskipun ya ada sedikit permasalahan, tetapi bisa kita selesaikan dan alhamdulillah sampai dengan saat ini juga pejabat yang terpilih ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Itu adalah merupakan tantangan yang dimana pada saat itu betul-betul kita dihadapkan pada situasi yang lumayan menegangkan ya, karena namanya Pilkades itu biasanya kan masyarakat ya dari berbagai dari berbagai unsur, dari berbagai ini, jadi ada yang pendukung itu kan saling ya, berlomba, saling ini, jadi ya kita harus menghadapi itu yang betul-betul sudah saya alami, sudah saya rasakan, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini pemerintahan desa tersebut sudah berjalan sesuai. Ini bukan lupaan dari satu lagi boleh. Boleh. Mungkin program kan ini baru, tapi mungkin ada program yang udah ibu lakukan itu buat belajar cara. Ya, untuk program kita melaksanakan program dari beliau penjabat Bupati Cilacap. Jadi ada 10 program prioritas beliau ya yang kita laksanakan. Di antaranya adalah untuk pemberdayaan UMKM ya. Pemberdayaan UMKM karena di sini kebetulan juga ada resolusi UMKM. Kita kemarin sudah soft launching untuk kegiatan Mingser. Mingser itu malam minggu seru di lapangan gereja. Jadi setiap malam minggu itu kita di lapangan ada kegiatan, diawali sore itu dengan senam bersama, kemudian pelaku UMKM itu membuka stand di lapangan gereja, dan diharapkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ya sekedar refreshing ya, daripada harus jauh-jauh gitu kan ke rawa bendungan atau mungkin ke alun-alun gitu. Kalau memang mereka ada di lingkungan sini ya monggo untuk bisa diramaikan ya program Mingser ini yang merupakan program dari resolusi UMKM, dan ini sesuai dengan salah satu program prioritas dari pejabat Bupati Cilacap, yaitu untuk pemberdayaan UMKM, pemberdayaan wisata dan juga ekonomi kreatif. Gitu. Ya, sementara itu selain ya program-program yang memang sudah menjadi programnya dari pemerintah gitu kan. Ada penanganan stunting, ada penanganan ibu hamil dan sebagainya, itu tetap berjalan. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Mungkin
itu yang kita tanyakan dulu ya Bu. Makasih Ya. untuk waktunya, untuk tanya-tanyanya. Ya, nggih. Semoga bermanfaat. Amin. Mungkin untuk produk boleh dari Ibu, mungkin ada pesan atas ujangan. Oh ya, boleh ya, baik. Untuk anak-anakku semuanya ya yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Cilacap, tetap semangat dalam menempuh pendidikan dan berikan yang terbaik untuk keluarga, karena bagaimanapun keluarga juga sudah memberikan yang terbaik untuk kalian. Semangat dan semoga kalian sukses ke depannya. Amin. Makasih ya Bu udah jadi inspirasi kita bahwa kayak perempuan bisa sehebat Ibu ya. Oh iya, sekarang itu kan kita kan apa ya, gender ya, perempuan itu tidak harus hanya berada di rumah saja ya. Tidak harus hanya berada di rumah saja, kita sudah penyetaraan gender, jadi tidak hanya bidang-bidang tertentu, hampir di semua bidang itu kita pun bisa untuk bekerja seperti laki-laki, meskipun kita mempunyai ini bahwa kita adalah perempuan ya, dimana perempuan harus seperti apa gitu ya, di rumah kita harus bagaimana, itu tetap kita tidak melupakan kita adalah seorang ibu ya, kita adalah perempuan yang harus bisa merawat, menjaga keluarga, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk membantu keluarga, gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu. Terima kasih Bu. Mungkin sekian dulu dari kami. Ya. Can y'all really feel me? Let's go, let's go, say what? Saya sebagai kameramen. Dari sini aja dong. Tarik, cepetan, figurin. Dari belakang dong, Say. Sudah, Say. Lihat tulisan cantik ini, Rik. Nah, tulisan camatnya, Rik. Diberhentiin dulu.